Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyanti. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Pramula Palembang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 kategori 1 jurusan Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Muhammadiyah Palembang dengan nomor induk mahasiswa 382023067. Saya akan mengadakan uji kinerja di SMP Pramula Palembang. Berikut video praktik pembelajaran saya. Silakan menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, Ibu. Apa kabar pagi ini? Sebelum pembelajaran kita mulai pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bagas, pimpin doa teman-temannya. Baik, terima kasih. Baik anak-anak Ibu, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Oh, nihil, berarti hadir semua ya nak ya. Baiklah, pada pembelajaran hari ini kita belajar mengenai teks eksposisi ya. Coba, siapa di antara kalian yang sudah mengenal teks eksposisi? Ya, siapa? Oh, Jihan, ya silakan Jihan. Saya pernah membaca teks eksposisi Bu yang Ya. berjudul Nasib Hutan Kita Semakin Suram. Jihan pernah membaca sebuah teks eksposisi yang berjudul Nasib Hutan Kita Semakin Suram. Ada lagi yang lain? Ada tidak yang lain yang sudah pernah membaca teks eksposisi? Ada tidak? Tidak ada. Baiklah, pada pembelajaran hari ini sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan-tujuan pembelajaran yang harus kita capai ya setelah pembelajaran teks eksposisi. Berikut kalian simak tayangan ini. Nah. Di sini ada tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran tentang teks eksposisi, kalian mampu menuliskan pengertian teks eksposisi. Yang kedua, kalian mampu menyebutkan ciri teks eksposisi. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan unsur-unsur teks eksposisi berupa gagasan dan fakta. Dan yang keempat, kalian mampu menganalisis struktur teks eksposisi.
Ada yang bisa mengulangi tujuan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Bagas. 1. Peserta didik Berdiri nak, diri nak. 1. Peserta didik mampu menuliskan pengertian teks eksposisi. Ya, 2. Peserta didik mampu menyebutkan ciri teks eksposisi. ya, 3. Peserta didik mampu menjelaskan unsur teks eksposisi berupa gagasan dan fakta. ya. 4. Peserta didik mampu menganalisis struktur teks eksposisi. Ya, terima kasih Bagas. Jadi ada 4. Ada 4 tujuan yang harus kita capai setelah pembelajaran mengenai teks eksposisi ini. Ya nak ya? Kalian paham kan? Nah, berikut kalian simak tampilan Canva berikut ini. Nah, yang pertama tadi apa tujuan? Mengenai pengertian teks eksposisi. Boleh kalian simak, boleh juga dicatat, ya. Boleh disimak, boleh juga dicatat. Pengertian tentang teks eksposisi. Apa pengertian teks eksposisi? Apa gagasan itu? Ide atau pendapat. Logis itu apa? Masuk di akal. Pintar Jihan, ya. Yang lain? Ada yang bisa memberikan tanggapan yang lain? Ada tidak? Tidak ada. Baik, perhatikan tayangan berikut lagi. Kalau itu tadi mengenai pengertian teks eksposisi, berikut nah, ciri-ciri teks eksposisi, ya. Aidil bisa mengulangi ciri-ciri teks eksposisi itu? Satu, memberikan informasi berupa menggunakan bahasa yang baku. 3, berisi tentang fakta. Ya. 4, tulisan jelas. 5, bersifat objektif. 6, tidak memihak. Memberikan informasi. Ada yang tahu memberikan informasi. Misalnya tentang apa? Kalau Jihan tadi kan sudah membaca tentang apa tadi? Hutan. Berarti memberikan informasi tentang apa itu? Tentang keadaan hutan. Kalau yang 2, menggunakan bahasa yang baku. Ada yang tahu menggunakan bahasa yang baku? Bahasa benar, ya, yang benar. Bahasa yang baku, bahasa yang benar. Maksudnya baku di situ sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Terus berisi tentang fakta. Ada yang bisa? Misalkan contoh, Bagas. Berisi tentang fakta. Nah, berisi tentang kenyataan. Pintar Bagas. Misalnya kenyataan. Misalnya kalau Jihan tadi tentang apa nak? Hutan. Nah, misalkan apa tentang apanya di situ? Tadi apa tentang apa tadi? Hutan. Nasib tentang hutan kita yang semakin punah. Fakta itu kan faktanya. Bisa dilihat nanti ada contoh tentang teks eksposisi, ya, nanti itu teh. Format penulisannya jelas, mudah dipahami, ya. Terus itu bersifat objektif dan tidak memihak satu sama lain. Sampai di situ ada yang ditanyakan? Tidak ada. Berikut, perhatikan lagi. Unsur teks eksposisi. Ya, unsur teks eksposisi. Ada berapa? 2. Ada 2. Terdiri dari apa saja, Kak? Gagasan dan fakta. Pintar. Apa nak gagasan itu? Coba, Nadine, apa nak gagasan? Gagasan adalah sejumlah pendapat yang punya penilaian, saran, dorongan atau anggapan kepada halayak. Ya. Kalau yang fakta. Nah, Kaila, fakta. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Iya. Fungsi memperkuat gagasan sehingga meyakinkan halayak. Ada tidak yang bisa memberikan contoh gagasan, pendapat? Misalkan yang kenyataan yang biasa di dalam kelas atau kalian ketika pokoknya di lingkungan sekolah, ada tidak gagasan? Buanglah sampah pada tempatnya. Memberikan pendapat, buanglah sampah pada tempat. Itu hal-hal kecil, ya, memberikan gagasan. Terus yang mengandung fakta. Apa di situ? Keadaan atau peristiwa. Benar-benar ada atau terjadi yang berfungsi memperkuat gagasan yang semakin meyakinkan halayak. Contoh kecil saja yang biasa terjadi di sekolah. Apa di dalam kelas? Fakta. Yang bagus tapi kalimatnya. Apa contohnya? Misal. Fakta.
fakta, berarti peristiwa yang benar-benar ada. Misal, apa contohnya? Ada yang bisa memberikan contoh? Pino. Siswa belajar di kelas pada pukul, tambahi yang memperkuat lagi. Coba. Nah, siswa belajar bahasa Indonesia misalkan di kelas pada pukul 07.00 waktu Indonesia Barat atau 07.00 saja. Itu fakta. Pada hari ditambahi lagi, harinya hari apa? Misal, lengkap lagi, ya. Lanjut berikutnya ya. Simak lagi. Nah, struktur. Struktur teks eksposisi. Ada berapa? Ada tiga. Ada lagi pendapat, ya. Ada lagi argumentasi. Ada lagi penegasan ulang pendapat, ya. Ada tiga. Ini penjelasannya. Nah, tesis ya yang di atas ya. Tesis. Tesis nanti ini tadi. Tesis. Nah, itu penjelasannya. Boleh dicatat. Nah, Bagas, boleh dicatat. Nah, ada tesis, ada argumentasi, dan ada penegasan ulang. Disinilah nanti kita akan menganalisis, ya, menganalisis struktur dari teks eksposisi. Cesha, coba nak perjelas lagi pengertian dari tesis. Tesis adalah pernyataan yang terdapat atau tesis dalam bagian yang berfungsi untuk mengenalkan isu, masalah, gagasan utama, atau pandangan umum secara umum yang kemudian akan dibahas dalam teks. Nah, yuk duduk. Oh ya, selanjutnya ya. Dengan rangkaian argumen, yaitu fakta-fakta yang memperkuat argumen. Ya. Penegasan ulang. Terakhir, teks itu dengan penegasan ulang berupa simpulan dan saran dari pembahasan secara keseluruhan. Nah, itu tadi ya, ini pengertian tesis. Nah, berikut ini contoh. Contoh. Yang mana merupakan tesis, yang mana merupakan argumen, yang mana merupakan penegasan ulang di dalam satu paragraf teks eksposisi. Boleh kalian amati. Oh, yang ini berarti ini merupakan tesis, yang ini berupa argumentasi, yang ini berupa penegasan ulang. Bacalah dulu, pahami. Ini judulnya apa? Judul teksnya apa? Pendidikan remaja. Seperti kalian yang siswa SMP itu remaja, ya, termasuk remaja. Nah, tolong kalian baca dulu, kalian pahami. Siapa? Kaila, ya, Kaila. Remaja adalah masa yang dialami oleh Baca judulnya dulu, nak. pendidikan remaja. Yang bagian tesis. Remaja adalah masa yang dialami oleh anak-anak pada saat SMP. Masa ini merupakan masa transisi di mana dimulai pada umur 10 hingga 21 tahun. Ya. Pada masa itu remaja juga sedang mencari identitas dirinya. Pada masa ini remaja harus mendapatkan pendidikan karakter agar menjadi generasi yang jujur, kreatif, peduli, santun, dan percaya diri. Nah, pengenalan isu. Jadi baru dikenalkan masalah yang ada, ya. Pengenalan isu. Di situ siapa yang menjadi topiknya? Di situ remaja. Jadi dikenalkan dulu remaja itu yang mana, SMP apa, ya. Kalian bisa lihat kan di situ kan? Terima kasih. Baiklah, nanti ini kan sudah Ibu bagi kelompok kan? Satu kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ibu kasih nama dulu kelompoknya. Kelompok 1 nasionalis. Nah, jadi nanti tulis nama kelompoknya ini ya, nasionalis. Yang ini mandiri. Yang ini religius. Dan yang ini gotong royong. Awas. Dah. Sudah Ibu bagi kelompok. Ini Ibu bagikan LKPD ya. Lembar kerja kalian secara berkelompok.
buat nama kelompok. Terus itu buat nama kelompok berdasarkan nama-nama anggota kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, kerjasama ya nak ya. Ibu jelaskan dulu terlebih dahulu. Coba pinjam ibu ya. Ibu jelaskan dulu langkah-langkah mengerjakan LKPD. Yang pertama, cermati dulu setiap petunjuk yang ada pada LKPD ini ya. Terus itu diskusikan bersama anggota kelompokmu untuk menyelesaikan seluruh latihan ini. Terus tuliskan hasil diskusi ya, hasil diskusi pada lembar yang tersedia pada LKPD. Ibu ulangi sekali lagi, tuliskan nama kelompok dan anggota kelompoknya ya. Nanti kalau ada yang kurang paham tanyakan kepada ibu, silakan kalian kerjakan. Kelompok 3 aktif semuanya ya, sama masing-masing kelompok aktif. Baiklah, sudah selesai semua kan? Sudah selesai semua. Baik, kelompok siapa dulu yang mau maju? Yang mau mempresentasikan? Hah? Oh, kelompok ini, kelompok 4. Ayo, kelompok 4. Diskusi dari kelompok 4, gotong royong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 atau gotong royong ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang bahaya merokok. Kondisi 3. Berdasarkan eksposisi bahaya merokok tersebut berdasarkan model utama dan kondisi 4. Analisislah destinasi, argumentasi dan penegasan ulang berdasarkan eksposisi bahaya merokok. Untuk jawabannya akan dibacakan oleh kami. 1. Teks eksposisi adalah jenis teks yang mengutarakan suatu gagasan atau informasi secara luas dan logis. 1. 1. Memberikan informasi. 2. Menggunakan bahasa yang baku. 3. Berisi tentang fakta. 4. Format penulisan jelas. 5. Bersifat objektif. 6. Tidak memihak. 3. Gagasan. Sejumlah pendapat yang berupa penilaian, saran, dorongan, atau ajakan kepada khalayak. Fakta, keadaan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi berfungsi memperkuat gagasan sehingga meyakinkan khalayak. 4. Tesis, merokok merupakan salah satu kebiasaan yang tidak sehat di Indonesia sendiri. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, data perokok mencapai 60 juta orang. Sebagian besar merupakan keluarga miskin. Para perokok sebenarnya mengetahui dampak buruk yang ditimbulkan bagi kesehatan. Sebagian besar perokok mengalami penyakit kanker paru-paru. Selain itu, sebagian besar lainnya mengidap penyakit jantung. Kematian akibat dari merokok di Indonesia ditaksir di angka 200-300 ribu jiwa per tahun. Para perokok kebanyakan mengalami penyakit paru-paru ataupun jantung. Kebanyakan dari mereka dalam satu hari bisa menghabiskan 20 batang sehari. Tentu hal ini sangat buruk bagi dunia kesehatan di Indonesia. Yuk. Ada yang ingin ditanyakan dan Betul. ditanyakan.
Tidak ada. Jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok nasionalis kami menyampaikan hasil diskusi kami. Satu, berdasarkan teks berjudul bahaya merokok tersebut, menurut pendapat kalian, apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Jelaskan. Teks eksposisi adalah jenis teks yang mengutarakan suatu gagasan atau informasi secara jelas dan logis. Dua, berdasarkan teks berjudul bahaya merokok tersebut, sebutkanlah ciri dari teks eksposisi. Satu, berikan informasi menggunakan bahasa yang baku, berisi tentang fakta, format penulisan jelas, bersifat objektif, tidak memihak. Tiga, berdasarkan teks berjudul bahaya merokok tersebut, jelaskanlah unsur utama dari teks eksposisi. Gagasan, jumlah pendapat yang berupa penilaian, saran, dorongan atau ajakan kepada khalayak. Fakta, keadaan atau peristiwa yang benar-benar atau terjadi berfungsi memperkuat gagasan sehingga meyakinkan khalayak. 4. Analisislah tesis, argumentasi, dan penegasan ulang berdasarkan teks yang berjudul bahaya. Tesis, merokok merupakan salah satu kebiasaan yang tidak sehat. Di Indonesia sendiri berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, data perokok mencapai 60 juta orang. Argumentasi, paparan asap rokok dapat berdampak bagi si perokok aktif dan perokok pasif. Seseorang yang merokok 10 batang per hari, maka akan menurunkan harapan hidupnya rata-rata sekitar 5 tahun. Tahukah Anda bahwa merokok dapat meningkatkan sekitar 20% risiko atau terkanker paru-paru? Belum lagi dampak bagi orang-orang sekitar. Penegasan ulang, melihat banyaknya dampak buruk bagi kesehatan, tentu perlu perhatian bagi kita semua bahwa bahaya rokok lebih besar dibandingkan dengan cukai yang didapat dari perusahaan rokok. Penyuluhan kepada masyarakat tidak akan berhasil tanpa ada aturan yang tegas dari pemerintah untuk mengurangi rokok aktif di Indonesia. Ya, sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, nah. Bergantian. Fajri dulu. Apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Aidil menanyakan apa yang dimaksud dengan teks eksposisi. Perwakilan. Eksposisi adalah jenis teks yang mengutarakan suatu gagasan atau informasi secara jelas dan logis. Ya, ada lagi? Khalayak. Ya, sudah. Apa ada yang ditanya lagi? Nah, tidak ada. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mandiri akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soalnya akan dibacakan oleh satu, berdasarkan teks berjudul bahaya merokok tersebut, menurut pendapat kalian apa yang dimaksud dengan teks
tesis. Merokok merupakan salah satu kebiasaan yang tidak sehat. Di Indonesia sendiri berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 data perokok mencapai 60 juta orang. Argumentasi, paparan asap rokok dapat berdampak bagi si perokok aktif dan perokok pasif. Seorang yang merokok 10 batang per hari maka menurunkan harapan hidupnya rata-rata sekitar 5 tahun. Sekian dari presentasi kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, tadi penampilan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4 sudah baik memaparkan hasil presentasinya ya. Semua kelompok sudah kerjasama, sudah kompak memaparkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Terima kasih ya. Setelah itu nanti kumpul, ada tidak yang mau ditambahkan? Tidak ada. Kalau tidak ada silakan kumpul. Sini, kumpulkan masing-masing. Ya, sini. Nah. Baik, kesimpulan pada hari ini, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu apa? Siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita? Nah, Nadine, silakan, Nak. Yang lain nanti Nadine, yang lain simak. Mengutarakan ya. 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 Ya, terima kasih Nadine. Kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini yaitu tentang pengertian. Apa tadi pengertian teks eksposisi? Adalah jenis teks yang mengutarakan suatu gagasan atau informasi secara jelas dan logis. Ya, jenis teks eksposisi yang merupakan mengutarakan gagasan atau informasi secara jelas dan logis. Terus ada unsur-unsur, ya. Ada unsur-unsur utama teks eksposisi. Yang pertama, gagasan. Yang kedua, fakta. Terus ada ciri teks eksposisi. Ada 6 ya tadi ya. Nah, apa tadi yang pertama? Memberikan informasi menggunakan bahasa yang baku, berisi tentang fakta, penulisan jelas, bersifat objektif, dan tidak memihak. Yang keempat, struktur. Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama, tesis, argumentasi, dan pengetahuan. Ya, terima kasih anak-anak Ibu untuk pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran berakhir, Ibu akan memberikan refleksi tanggapan kamu tentang pembelajaran kita hari ini. Ibu kasih waktu lebih kurang 3 menit ya. Silakan dikerjakan. Ini Bu bagi. Bagaimana perasaan kamu? Ya. Bagaimanakah kalian memahami materi teks eksposisi hari ini? Wah, Jihan nomor 1 sudah selesai mengerjakan refleksi dari Ibu. Makasih. Sudah, Fajri sudah. Terima kasih Fajri, Nadine, Cesha. Ya, Kadapi, Ibdal, Mira, terima kasih. Ya, Nadine ya, ya, Emi, Aidil.
Ya. Ali, terima kasih Ali. Apa nih? Atiatul, Naila, terima kasih. Ya. Rani. Nah. Bagas, sudah Bagas. Terima kasih sudah ditulis ya nak ya namanya ya. Terima kasih. Jadi terima kasih ya ini ya refleksinya. Baiklah anak-anak Ibu, sebelum pembelajar masih ada ya? Oh lupa Ibu. Masih ada 2 yang belum ngumpul. Dari Fikri sama Juan. Baiklah anak-anak Ibu, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Untuk pembelajaran pertemuan berikutnya, silakan kalian nanti baca tentang puisi ya, tentang puisi. Baiklah, sebelum pembelajaran berakhir, marilah kita tutup dulu dengan berdoa bersama. Bagas, pimpin doa nak. Marilah sebelum kita mengakhiri pelajaran ini ada baiknya kita dulu berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Baik, jadi untuk pertemuan minggu depan silakan baca refleksi, silakan baca puisi di bab 4 ya, di bab 4. Baiklah anak-anak Ibu, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.